Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14. Fa'il dibaca rofa, mubtada dibaca rofa, khobar dibaca rofa, maf'ul bih dibaca maf'ul bih, nasab dan seterusnya. Ada yang namanya tawabi. Tawabi di rofa itu juga ada, di nasab itu juga ada, di jar juga ada. Ini yang antik. Buka halaman 14 paling bawah. Ada nggak tawabi? Ada kan? Nah, tawabi itu di tawabi di rofa itu juga ada, halaman 14. Di mansubat juga ada nggak mansubat? Berarti halaman 16, halaman 16 17 berarti. Buka tawabi. Majrurat juga ada. Jadi tawabi ada 4. Nah, tawabi yang paling inti yang saya terangkan di sini 2, terus baru saya kasih inti, tujuan inti karena demi biar bisa ini. Tawabi di situ ada yang namanya sifat dan atof, 2 dulu. Ada bener ya? Tawabi ada 4. Halaman 14, halaman 14. Tawabi yang penting apa itu? Berarti atof, sifat, atof, taukid, badal. Taukid badal saya tinggal dulu. Taukid badal saya tinggal dulu. Yang penting saya akan menerangkan 2 sifat sama atof, ini harus bisa. Buka sifat, berarti bukunya halaman berapa? Sebentar. Ini silabus. Nanti sifat dalam tawabi halaman 30 berapa? Judulnya sifat Pak Naat. Judulnya Naat. Halaman 52. Judulnya Naat. Oh iya. Halaman 52. Buka halaman 52. Bukunya halaman 52. Judulnya Naat atau sifat sama. Mas ini fokus. Ada sebentar aja, paling 10 menit. Intinya ini saya contohkan. Ini lihat sini, ja'a terus biar mudah. Ja'a kalimah fi'il. Berarti setelahnya harus dibaca fa, harus dibaca rofa. Datanglah siapa Zaidun Zaid. Al-alim yang alim. Nah, ada kata-kata Zaid jadi fa'il. Mengapa jadi fa'il? Karena dia jatuh setelah fi'il. Fa'il dibaca rof, fa'iyat isimuf, rofa'nya alamatnya doma ditanu karena tidak ada al. Al-alimu yang alim. Alim itu namanya sifat. Yang namanya sifat, ini kaidah, mesti memerlukan namanya mausuf. Kaidah. Kalau atoh memerlukan maktuf. Kaidah saya ulangi yang ini dulu. Sifat mausuf itu yang disifati. Sifat ya sifat. Coba alim itu mensifati siapa? Mensifati ya? Bahasa Arabnya mausuf. Ini yang saya maksud. Berarti sifat ikut kepada namanya mausuf. Kalau ini dun, ini mu. Kalau ini dan, ini berarti ma. Kalau ini din, berarti ini mi. Itu saja namanya ikut. Misalnya, pokoknya harokatnya ikut aja. Saya contohkan. Ro'a itu melihat siapa saya. Melihat pada siapa maf'ul bih, baca nasab. Pada Zaidan karena maf'ul bih. Yang alim al-ali, al-alimah itu jenis sifat. Saya masuk rak mudah ini. Saya contohkan. Marortu bertemu siapa saya? Bertemu dengan siapa?
Bizaidin dengan Zaid karena ada huruf jar ba, jar. Zaid isim mufrad, jarnya apa kas? Al-ali mi yang alif ini namanya sifat. Zaid namanya mau suf. Masuk tuh tak dok? Sifat harus ikut namanya mau suf. Dah saya tutup. Berarti sifat sudah bisa. Yang terakhir atof. Baru saya terangkan. Anda sudah bisa ini. Terus saya tambah mana mama. Anda menguasai nahwu sorof 70%. Berarti persis 3 tahun. Jadi ini menit ini dah. Coba yang atof judulnya halaman 50. Atof judulnya 50. Ya. Atof yang terpenting, atof ada 2, atof bayan dan atof nasak, tidak penting. Saya mementingkan yang namanya atof nasak. Atof nasak itu adalah dipisah dengan wawu artinya dan, terus apa? Fa artinya kemudian, terus apa lagi itu? Suma kemudian dan seterusnya. Ada nggak itu? Ada kan? Mana? Ada. Terus, nah itu fa dan seterusnya tidak penting. Yang penting 3 ini contoh wawu fa suma. Artinya itu namanya atof. Saya contohkan. Langsung inti. Ja'a zaitun wa bakrun. Us teko sapa sing teko, fa'il dibaca rofa. Datanglah Zaid mufrad. Rofanya alamatnya dhamma. Wawu itu namanya wawu atof. Bakar itu namanya maktuf. Istilah saja. Bakar itu ikut pada siapa? Pada ikut Zaid namanya maktuf alaih. Wes 2 saja. Tak dimasukkan di otak. Tadi sifat dan mausuf, sekarang maktuf dan maktuf alaih masuk di otak. Tak sifat itu perlu mausuf. Kalau atof perlu yang namanya maktuf dan maktuf alaih. Alaih ora ilaih, nek mudhof ilaih. Awas diring-iring. Maktuf mudhof ilaih. Maktuf alaih. Wes iling. Tak ayo dilingne nak wis. Apa mau jajal sifat ikut depannya yang namanya mausuf, nek atof ikut depannya namanya maktuf alaih. Ya, ayo tak maktuf alaih. Podo di dalam harokatmu delon ja'a zaitun dan bakrun. Nek iki zaitun yo bak. Nek iki mau ikut harokatnya sifat. Wis. Nek iki engko dhewe-dhewe. Artine dhewe-dhewe. Ya. Nek mau ikut harokatnya, tulisan ini wae. Nek sifat ikut depannya ikut harokat, ikut harokatnya. Wae. Nek apa mau atof ikut depannya di dalam apa? Di dalam rofa, nasab, jer. Atau ini juga sama wis. Rofa, nasab, jer. Coba Zaid jadi apa namanya? Jangan jadi ini, jangan lihat bawahnya, lihat atasnya. Kalau dia rofa berarti ini harus rof. Kalau ini nasab berarti ini nas. Kalau ini jar ini kan dibaca rofa, ini harus juga rofa. Bakar isim muf. Rofanya alamatnya dhamma. Saya contohkan beda dengan sifat. Kalau sifat tadi tek, ayo tulis di bukunya. Biar mudah ini untuk mempermudah anak-anak. Kalau sifat tak kode baru tak hapus engko. Sifat ikut depannya dalam harokat. Sifat ikut depannya dalam harokat. Atof ikut depannya dalam rofa nasab jar. Sifat ikut depannya dalam harokat. Atof bukan atof. Mau kan ano atof mau huruf atof kok. Kalau atof itu ikut depannya dalam rofa nasab jar. Kalau sifat ikut depannya dalam harokat. Saya contohkan mau. Ini contohnya ini. Tak usah dulu.
Abus. Lihat ini. Iki ojo terus perehane don, iki harus ron. Ndak bisa seperti itu. Kalau ini dan ini ron, kalau ini din ini rin, tidak bisa. Beda antara apa? Atof dengan sifat. Kalau atof bukan ikutnya ron dirinya, tapi ikut rofa nasab. Jadi contoh ini rofa, ini harus rofa. Berarti kebetulan ini isim mufrad, rofanya alamatnya dom. Kebetulan ini rofa, ini mufrad, alamatnya dom. Coba bahasa Arab kan. Yang datang itu Zaid 10 dan bakar 12 orang akhirnya. Apa bahasa Arabnya? Ayo. Permainkan kacamata, ayo di Zaid berarti menjadi fa'il. Fa'il dibaca rof fa. Permintaan saya Zaid berapa? 10. Ya 10 keadaan rofa alamatnya apa? 100. Yaiduna. Harus apa lo? Ini awas kamu tinggal berapa hari, tinggal 2 hari. Isim mufrad rofaknya domana kudu hafal. Wabak runa lagi boleh nggak? Wabak runa. Saya tulis wabak runa. Boleh nggak? Karena ini runa, ini harus runa. Boleh nggak? Salah. Kalau atof tidak boleh seperti itu. Kalau atof adalah kalau ini rofa, ini rofa. Kebetulan ini rofa. Permintaannya dua namanya isim tas. Tasniah rofaknya alamatnya apa? Ini berarti mosok ya jangan buka. Bener-bener wabak roni 100. Beda enggak? Awas ulangi, kalau sifat itu ikut harokatnya benar. Tapi kalau atof ikut rofa nasab jarinya. Jangan ikut harokatnya. Saya contohkan lagi. Ro'a itu bermimpi. Siapa saya? Ada tu artinya saya. Ro'a artinya ada pekerjaan mimpi, ada pelaku namanya saya. Zaid jadi apa? Ayo jadi maf'ul B, karena satu setelah fa'il. Ini kan fa'il. Isim jadi maf'ul B. Saya melihat pada Zaid dan Hindun. Hindun itu perempuan. Dan Hindun bahasa Arabnya apa coba? Ro'a itu ya apa? Ya dan Hindun maksudnya. Dun dan din tak goleki. Dun dan din, Hindun dan din. Ayo. Iki maf'ul bih dibaca nasab. Zaid isim mufrad, nasabnya alamatnya fathah. Berarti dan 100. Wahin dan. Mengapa kamu milih dan kok sama? Karena sama, tapi jangan dannya sama melihatnya karena ini nasab, ini harus nasab. Saya minta Hindun saat itu berarti nasabnya alamatnya fathah 100. Coba bahasa Arabkan saya. Yang saya melihat Zaid 2 dan Hindun 10. Ayo, bos yang membuat Ro'a itu. Ayo di kacamata. Kok selamanya kacamata? Tidak mungkin, tidak. Zaid jadi maf'ul bih dibaca. Nah, buka halaman 9 10 terus, jangan dipindah-pindah. Saya ulangi. Zaid menjadi maf'ul bih dibaca nas. Permintaan saya 2 kok. Ayo, Zaid jadi maf'ul bih karena dia jatuh setelah fa'il, dibaca nas. Berarti permintaan saya Zaid berapa? 2 namanya tasniah gitu. Tasniah ke nasab alamatnya. Buka halaman 9. Kamu berarti belum hafal. Ini enggak boleh pokoknya. Iki engko enggak boleh tidur. Duhur enggak boleh tidur. Setelah istirahat iki engko, kamu wajib nanti duhur hafal 4 saja. Isim mufrad rofanya doma, nasabnya fathah, jarnya kasrah. Mosok hafal-hafal. Isim tak saniyah rofanya
isim tasniyah rofaknya alif, nasabnya berarti ya. Bunyinya kalau ya berarti buka halaman 9 ada 8 yai daini 100. Dah. Dan hindun 10. Wahin kacamata lagi. Hindun berarti dibaca nasab 10 hindun perempuan. Kalau 10 berarti apa ini? Jamak perempuan mu'anas salim. Tarik mu'anas salim ke nasab alamatnya halaman 9. Wajib hafal nanti siang, awas. Kasroh. Yang nama jamak mu'anas salim mesti harus ada alif tak, berarti dikasih alif tak dulu baru roh. Hinda tin. Wes awas. Pokoknya nanti siang kamu bertiga kok ada apal berdiri berarti. 4 saja. Isim mufrad rofaknya doma, nasabnya fathah, jarnya kasrah. Isim tasniyah rofaknya nasabnya iya, ajarnya iya, jamak mudzakkar salim rofaknya wawu, nasabnya iya, ajarnya iya, jamak muannas salim rofaknya doma. Nasabnya isi ajarnya. Tapi jangan menghafal isim mufrad doma fathah kasroh, isim tasniyah alif ya iya, tidak bisa. Ono hafalan ngono dia pusing karena ketemu rofak nasab jar malah bingung. Nah, sekali lagi ya hafal isim mufrad rofaknya doma, nasabnya kok jarnya isim. Isim mufrad rofaknya doma, nasabnya musik. Ayo ulangi. Isim mufrad rofaknya doma. Hilmi di hafalkan ya. 4 saja itu wis. Isim mufrad rofaknya doma, nasabnya jarnya. Isim tasniyah rofaknya nasabnya jarnya. Akhirnya tok omong malu. Jamak mudzakkar salim rofaknya nasabnya jarnya. Jamak muannas salim rofaknya nasabnya akhirnya wes pokoknya ke siang ora apal iki di luar kepala tak pedhek tahun karena selamanya kue sampai kiamat mau maca kitab mesti kacamata. Berarti Anda bisa kacamata berarti bisa maca kitab. Selamanya semua tulisan Arab. Tidak mungkin tanpa kacamata. Wes, paham kesimpulannya nek sifat mengikuti mau ron ren dan niku tapi nek atoh ndak mengikuti di dalam beda gak rofa nasab? Karena kalau mengikuti rofa nasab jar beda-beda mau 2 dan 3-nya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir metode inti wali jurus paling akhir. Berarti Anda bisa menguasai 70% baca kitab. Ini mohon maaf biar untuk pengalaman Pak dan Pak Bupati sama Pak Salis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak, mengapa orang anak-anak baca kitab kok sulit? Karena Pak Guru terlalu mendetail, belum tahu tujuan utamanya. Contoh, saya ngalami sendiri mau ada 10 tahun. Pak Guru menerangkan isim dibagi 2. Ada yang namanya isim mabni dan isim mu'rab. Paling enggak ini 1 minggu. Minggu berikutnya Pak Guru cerita isim ada 2. Ada namanya isim jamid dan isim mustaq. Perang aku ngerti tujuannya, tapi ngerti. Isim dibagi 2. Ada yang namanya isim ma'rifat dan isim nakiroh. Seminggu datang lagi. Isim dibagi 2. Ada namanya isim mudzakkar dan isim mu'annas. Ada 9, Pak. Isim ada 2. Kok lagi fi'il ada 2. Ada namanya fi'il mabni dan fi'il murab. Seminggu datang lagi fi'il ada 2. Ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il ada 2. Ada fi'il tam dan fi'il nakis. Ini kapan bisa baca kitab? Mestinya itu diambil yang penting-penting. Itu insya Allah seperti itu. Ya, jadi sekarang saya ambil yang penting ada 2 itu banyak. Sementara saya baru menerangkan pertama apa? Isim ada 2 mabni dan murab. Sama fi'il juga ada 2 mabni dan sementara itu. Sekarang akan saya tambah materi. Isim ada 2. Buka halaman 57. Yuk. Sini. Sini. 60.
halaman 62. Ya ini ya, fokus. Kamu bisa ini menit ini saya terangkan isim nakirah, berarti Anda baca kitab 70%. Nanti saya ambil kitab gundul. Nanti siang mungkin ini nanti saya ambil kitab gundul kalau kamu bisa ini. Jadi ini penting sekali yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis di sini. Isim ada 2. Ada yang namanya isim ma'rifat dan isim nakirah. Isim ma'rifat, jadi ma'rifat ma, nakirah depannya ini loh. Nah, ini saya singkat namanya ma. Kalau ma berarti artinya apa? Ma'rifat. Ini saya singkat namanya namanya nakirah. Berarti kalau saya bilang ma berarti ma'rifat. Kalau saya bilang ini singkatan saja untuk mempermudah otak Anda. Coba sebutkan saya isim ma'rifat ada berapa? Ada 7. Saya tak tulis satu persatu. Satu apa? Isim dhamir. Kemarin isim dhamir saya bilang hanya ada 14. 2. Isim alam saya bilang isim alam tuh OKB. Berarti kira-kira ya 100 miliar lah. OKB kan apa? Kemarin orang, kota, bulan, itu isim alam. Ketiga, nah, ambil no, ngarep TV lah. Kipasan terus aku di mana-mana. Kipasnya sono angine wonten kan rusak. Ada airnya kuat di sana. Minyak ngarep TV. Minyak frisker. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon fokus. Menit ini Anda bisa 70%. Berarti saya sudah bangga. 30% gampang. Jadi kamu pelan-pelan kok sini so paling ora sampai ini paham dan bisa praktek baca kitab engko. Yang ketiga apa? Isim isyarah. Isim isyarah sudah saya terangkan kemarin ada 6. Apa rupanya? Hadza, hadhihi, daka, tilka, dalika, ulaika. Yang keempat apa? Mausul. Kemarin sudah saya jelaskan isim mausul hanya ada 6, yaitu allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allati. Yang kelima. Yang kelima saya tulis al-mukhalla bi bacanya. Al-mukhalla diganti, jangan diganti. Itu diterjemah saja. Al-mukhalla bi artinya dimasuki al. Ngono jangan diganti. Benar sudah. Itu bacanya apa? Al-mukhalla biar diterjemah aja, ditempati al atau dimasuki al, aslinya ditempati al. Berarti ada alnya, ya. Yang keenam apa itu? Ya itu di kurung buka idhofah. Kurung buka idhofah. Apa idhofah kemarin? 2 kata menjadi satu. Yang pertama namanya mudhof, yang kedua pinter-pinter ngono. Nah, ate ngolali, teman tak teling dulu ya. Yang keenam adalah idhofah. Apa idhofah? Bahasa Arabnya apa tadi? Saya kan al-mudhof ila ihdahuma. Nek terjemah tak artinya itu dimudhofkan salah satu di atas di kurung buka wae kurung buka gen cepet idhofah karena Anda sudah tahu kemarin. Apa idhofah? Penggabungan 2 kata menjadi satu. Yang pertama namanya mudhof, yang kedua mudhof. Ini dah. Yang ketujuh munada. Ya. Munada lihat ke atasnya.
lihat ke atas. Judulnya bab memanggil. Memanggil itu munada. Bukunya sebelah kanan, halaman 61, halaman 62. Iki halaman berapa ini? Ini sebelah ini, atas ini. Ayo halaman berapa? 60? 63. Lihat halaman 63, judulnya munada. Munada itu apa artinya? Memanggil. Nah, tulis. Munada atau memanggil itu ada 3. Ada yang namanya qorib dekat, ada yang namanya wasit, ada yang namanya ba'id. Mas, qorib artinya apa? Dekat, wasit artinya sedang, ba'id artinya apa memanggil? Memanggil celuk-celuk. Contohnya begini, nek dekat, he, nek sedang, hui, nek jauh, hui. Yang nek bener cocok. Terus ada yang dia dekat, ada yang spesifik itu iso kabeh. Contohnya iya. Iya iku ning dekat iso, ning jauh ya iso, ning sedang iso, ning jauh iso. Ya Z. Ya boleh. Ada yang dia spesifik khusus. Contohnya ya ayuha. Ya ayuha mesti jauh. Ono wong ngundang kok ya ayuha iki umpamane aku ngundang Nuha, ya ayuha Nuha stres. Mosok karena kalau ya ayuha mesti wajib jauh. Ya ayyuhalladzina amanu. Gusti Allah ngundang seluruh dunia. Bukan hanya orang Mekah. Nah, ngono. Ada yang spesifik, contohnya qorib hambiah A. Dekat, aku ngundang Faris. Faris, A Faris boleh. Ya Faris boleh. Tapi kalau A mesti khusus. Ada yang khusus lagi namanya haya. Haya itu hanya sedang. Enggak boleh qorib haya Faris, enggak boleh. Paham ini? Intinya adalah panggilan ada 3, dekat, sedang. Jadi saya contohkan ya. Aku manggil ya rojul itu laki-laki artinya. Kamu harus menjawab makrifat atau nakiroh. Jawab isim makrifat, Pak. Kok tahu? Karena dia dimasuki ya. Paham? Jadi mbah sedang pokoknya dimasuki ya, mbah ya, mbah ya, ayo mesti itu adalah makrifat. Paham? Ono tulisan ning Quran. Ya ayyuhan nasu. Nasu itu mesti makrifat. Kok tahu? Karena dimasuki ayyuha. Ya ayyuha. Paham? Berarti yang nomor 7 munada yaitu apa? Dikasih panggilan. Di mana ada panggilan, mesti itu setelahnya namanya isim makrifat. Atau contoh saya contohkan. Rasulullah. Jangan kamu lihat Rasulnya. Kumpulannya Rasul dan Allah dijadikan satu, namanya apa? Idhofah. Kamu harus jawab. Idhofah kumpulannya ini makrifat atau nakirah? Jawab makrifat. Duh, makrifat kategori mana? Kategori idhofah. Paham? Ada lagi. Alhamdu isim makrifat atau nakirah? Makrifat. Dari mana? Ada al. Allazi makrifat atau nakirah? Karena isim ada al, karena isim mausul lain. Terus hadza makrifat atau nakirah? Makrifat sebab apa? Masuk isim isyarah. Terus Zaidun makrifat atau nakirah? Makrifat sebab apa? Nama orang. Huwa makrifat atau nakirah? Makrifat sebab apa? Masya Allah yang bisa mausul tak jual atas. Huwa hum ya isim domir. Paham? Sekarang saya tes. Yang jawab adalah sing jawab kudune Nuha isik. Nuha tak bedai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ono isim, buat tulisan Arab isim, saya contohake isim. Ustadzun isim karena ada tanwin. Nek sing jenenge isim pertanyaannya kok waki. Siji, dia itu mabni atau mu'rab? Kamu harus bisa menjawab. Pertanyaan yang kedua, dia itu masuk kategori ma'rifat atau nakiroh?
Ini sudah kelas berat, kamu harus bisa menjawab. Yang ketiga belum saya terangkan, 2 dulu kamu harus bisa jawab. Yang jawab ayo langsung cah ganteng ulin din nuha zawin nuha. Yang pertama pertanyaan saya ustadzun isim mabni atau mu'rab. Mengulang mulai kemarin. Tak Swen, mabni atau mu'rab? Kamu tahu dari mana dia itu mu'rab? Iya 100 itu pinter lagi. Bagus. Yang kedua ustadzun nek ora ana ning makrifat ana pit. Kalau tidak ada dituju mesti dia namanya nakiro. Jadi mudah. Nek ora ana ning tuju berarti nakir. Makanya kowe wajib hafal. Iki wajib hafal. Coba Zinnuha, Zawin Nuha yang jawab. Ustadzun. Ma'rifat atau nakiro? Ustadzun artinya apa? Pak Guru. Ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat sebab apa? Masuk kategori mana? Kalau masuk kategori mana di antara 7? Oh KB. Dia nama orang. Betul nggak? Zawin Nuha, nama saya Ustadzun. Gitu. Pernah saya bilang gitu? Berarti Ustadzun adalah idof. Ya salah sendirian masa idofah. Berarti Ustadzun munad. Munasah salah mana ada ya-nya nggak ada. Ustadzun dimasuki al nggak ada. Ustadzun masuk isim mau nggak ada. Salah. Ustadzun isim isyarah tidak ada. Berarti dia nakir. Paham ini? Yo saiki. Masa rasa kecil. Wih iki iso maca kitab. Insyaallah 1 menit lagi. Paham iki? Nah saiki aku tak medheki. Tak medheki lunga regane. As-sadiquna wong sing jujur. Yang jawab adalah Ghaus. Pertanyaannya hanya ada 2. Dia masuk mabni atau mu'rab? Jawab. Yang kedua, dia masuk ma'rifat atau nakiroh? Jawab. Ayo yang jawab langsung. Ghaus jawab sih. Ayo Ghaus jawab. As-sadiquna mabni atau mu'rab? Dari mana kamu tahu mu'rab? Karena tidak ada di mabni yang berjumlah 54, nggak ada 100. Pertanyaan kedua, ma'rifat atau nakiro? Aslinya nek mu'rab harus diteruskan lagi mu'rab. Mufrad aslinya jamak mudzakkar jamak muannats salim, jawabnya adalah mufrad. 100 selesai pertanyaannya. Sekarang yang ma'rifat nakiro. Mabni ki mau mabni. Sekarang yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu bener. Mu'rab masuk kategori isim muf. Oh, salah kalau mufrad apa? Jamak una kok apa? Berarti bukan mufrad tapi jamak mudzakkar salim ra una kok. Selesai pertanyaannya. Sekarang pertanyaan yang kedua. As-sadiquna itu ma'rifat atau nakira? Ma'rifat sebab apa? Apa? Dimasuki al. Ini ada alnya ini masuk ke kategori kelim 5. Paham ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Wis saya tutup teori ini langsung praktek. Artinya begini. Ma'rifat yang jumlahnya 7. Bosnya itu hanya 1, pimpinannya 1. Apa pimpinannya? Pimpinannya yaitu yang nomor 5. Ini penting, saya ulangi. Pimpinannya nomor 5. Artinya di dalam kitab ini 90% yang kelaku. Untuk ini anggap saja mental baca kitab 10%. Berarti intinya adalah kalau saya bilang nak kalimat ini ma atau na, kamu jawab ma apabila dia ada al. Kalau tidak ada al berarti namanya nah. Tak baleni ya. Saya contohkan ono tulisan Arab. Ja'a
ini tulisan Arab. Wa syara'id wujubus shalah. Nek nerjemah gampang, nak. Nek nerjemah gampang. Salat kata dasarnya apa kira-kira? Salat. Bacanya wujub kok iso Pak gampang. Yang penting wujub kata dasarnya apa kira-kira? Wajib. Kata dasarnya menerjemah. Syara'id kata dasarnya apa? Syarat. Nek nerjemah kamu bisa enggak nerjemah? Syarat wajibnya salat. Bisa enggak kalau nerjemah? Mudah. Sebelum Anda menerjemah, metode saya kamu harus memasukkan ma atau na. Wajib hukumnya. Kamu harus bisa menganalisa ma atau na. Jawab. Ayo yang jawab Ghaus. Ghaus, syara'id itu ma atau na? Mengapa kamu pilih na? Jawab karena tidak ada al. Itu intinya. Kalau mana larinya ke al, jangan lihat yang lain. Wujub ma atau na? Nah, karena apa? Ada al. Salat ma atau na? Ma mengapa? Nah, terima kasih ngono tok nak ya. Bisa nak? Alhamdulillah. Subhanallah ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti kula nyuwun ridho panjenengan ya Allah. Bi Fatihah wa bi syafaat Rasulullah wa bi hurmati hadis syahr Ramadan ya Allah dengan buka manahipun tiyang hadir menika ya Allah. Dengan paring ilmu nafsu yang manfaat barokah ya Allah. Dengan tetes saya putra yang soleh ya Allah. Manfaat dunia akhirat ya Allah. Lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini penting nak, menit ini Anda petik. Kok bisa temenan subhanallah. Betul-betul Anda kok ketemu aku wis seminggu koyo apa pintere. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kaidah. Buka foto silabus. Silabus itu yang terakhir, kacamata, di bawah kacamata. Saya ulangi tadi, ma itu identik dengan ma, al. Kalau na identik dengan tidak ada al. Pegang dulu. Ada kaidah yang bunyinya mana, mama, nama, nama, nana, nanas. Ada yang inti lagi, yang belakang belum tulis mungkin manggis. Ini yang belum. Nah, saya tulis di situ yang belum mamanggis berarti. Mana itu adalah mubtada khobar. Saya tulis berarti kan sudah ada kan? Mubtada khobar. Mama itu berarti sifat. Nama berarti idhofah. Nana berarti idhofah. Nanas berarti sifat. Mamanggis berarti mubtada khobar. Nah ini, ayo fokus. Setelah fokus tak hapus ini sebagai contoh ini. Sudah saya terangkan mubtada khobar. Kalau mubtada adalah awal kata, kalau khobar yaitu setelah mubtada. Sifat tadi apa? Harus ikut kepada namanya mausuf. Idhofah adalah penggabungan dua kata menjadi satu. Idhofah penggabungan dua kata menjadi satu. Sifat berarti ikut depannya yang namanya mausuf dan seterusnya. Yang perlu diketahui lagi tadi, yang saya garis kesimpulan yang wajib Anda paham kemarin, ada 3 kalimat yang tidak boleh ditanwin, yang tidak ditanwin. Ada berapa kemarin hafalkan saya? Ada 3 kalimat yang tidak boleh ditanwin. Pertama apa coba saya ingin tahu? Mosok lupa? Dimasuki al. Kedua, mosok lupa? Buka jajar, buka. Saya ingin buka. Diam semua Pak. Dijauh kencah telu ini.
Kira-kira kamu nulis di mana? Kira-kira kamu nulisnya di mana dan hafal enggak? Ini penting. Ada 3 tempat yang tidak boleh ditanwin. Apa ya? Ayo, Bos. Cah telu jawab. Dimasuki al. Benar. 2. Oh, kelanjur 2, nomor 2 urung. Apa? Mudhof, jangan mudhof ilaih. Menjadi mudhof. Mudhof ilaih bisa ditanwin. Nek mudhof tidak boleh. Paham? Kalau mudhof tidak boleh. Awas, iki sebenarnya ini kurang bagus. Sing paling apik nama itu idhofah, itu artinya berarti enake idhofah ta mudhof sih. Subhanallah. Ngono apa terus aku iki? Idhofah Pak iki. Tak coba aja ora idhofah. Langsung tak gawe spesifik langsung. Sini mudhof. Karena kalau mudhof ilaih nanti ditanwin. Kalau mudhof, saya contohkan. Datanglah siapa pembantunya Zaid. Itu ditanwin mudhof ilaih, tapi yang ini tidak boleh. Mengapa gulam kok tidak boleh ditanwin? Jawabnya sebagai mudhof. Kan? Yang terakhir yang tidak boleh ditanwin apa? Isim ghairu munsharif. Kemarin sudah saya terangkan, isim ghairu munsharif tertentu. Ada 1 alasan dan 2 alasan dan seterusnya. 3 pegang. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ada tulisan Arab. Kamu harus mengharokati. Ada fotokop silabus. Ada tulisan Arab. Wasyara itu hafalkan saya. Wasyaro'id wujubus sholah. Terus apa itu sih? Bina. Nanti faraid itu nomor loro. Wasyaro'id wujubus sholah qoblal huruf qoblat dukhul wis tak tinggal sik loro sik ra apa. Wis. Syara'id itu kan syarat. Syarat itu berarti artinya sifat itu sekali lagi, kalau kamu langsung mulai baca kitab berarti menerjemah. Nek sifat atau benda berarti isim, kalau kerja berarti fi'il. Syarat, meni syarat itu isim atau fi'il? Kan ora pekerjaan kan, berarti isim. Nah, isim permulaan kata berarti menjadi mubtada, berarti kamu salah. Yang bener nuha, berarti nek ono isim permulaan kata menjadi mubtada. Baca tulis apa tulisan? Mim kecil mubtada. Mubtada hanya akan nas apa? Rofa 100. Aku ngomong apa sih terus? Untuk anak-anak Pak, nanti pendalamannya nanti malam, khusus anak aja. Syara'id mufrad aslinya jamak. Kok enggak ada? Mufrad aslinya jamak kok. Mufrad karena tidak ada ani, aini, una, ina, atun. Mufrad kerofa anaknya apa? Domah. Domahnya tu atau ton? Yang tegas. Tu atau ton? A atau B? A. Mengapa kamu pilih A? Karena tidak ada al. Tidak ada al. Wes. Itu namanya teorinya anak kecil, namanya anakku Zidan, TK kecil. Kamu sudah tidak TK lagi, kamu sudah dianggap akan jadi Pak Kiai. Berarti kelasnya serubah. Apa? Nek wis iku nek matanun mbek ora harus dilihat ini juga. Saya ingin tahu, dilihat dulu. Syara'id itu matona. Nah, ini mulai permainan matona. Yo, syara'id matona. Nah, mengapa kamu bilang nah? Tidak ada al. Wujub matona. Nah.
Sholat ma atau na? Semuanya bisa sampai selesai, Pak? Ma. Satu persatu kita cari. Ini ditemukan ini dulu. Na ketemu na, itu namanya apa di sini? Oh, berarti syarat wajib mudhof kergone wujub. Nek mudhof itu tidak boleh ditanwin, berarti itu salah, itu salah. Tuh, mas tak baleni. Terus tak baleni. Tun salah. Harus tu. Mengapa kamu berani mengatakan tu? Jawab. Karena dia tidak boleh tanwin. Karena apa nggak boleh tanwin? Usah kesuwen langsung dipercepat. Nah, ngono wae tok aja. Ya mudhof. Nah, bener mudhof. Nah, tak baleni. Mengapa sarok itun salah harus sarok itu tanpa tanwin? Karena mudhof. Dari mana atau mudhof? Nah, ngono wae cukup. Paham? Wes berarti ini namanya mudhof. Syaraid namanya lupa lah. Kalau ada mudhof, nah ngono. Mudhof ilaih dibaca apa, Nak? Lali ra. Moh aku ngilake. Buka buku halaman berapa kira-kira? Ana idhofah kira-kira. Mudhof dan mudhof ilaih iku halaman pira kira-kira aku nerangake. Halaman 50 berapa wis iku aja kae. Yo Nak. Iki terus. Terus rene buka isine iki aja kae. Terus biji. Hop. Pira? Dibaca apa? Nek mudhof kan bisa rofa, bisa nasab, bisa jar terserah. Kalau mudhof ilaih mesti jar, mesti selamanya mudhof ilaih dibaca jar, tulis jar. Tarik ke bawah, mulai kan setelah nana kacamata wujub mufrad tasnya jamak mufrad. Wes ketemu 100 sekarang, terus mufrad ditemukan kejar anaknya apa? Kasroh. Kasrohnya tolong dijawab Gaus, bi atau bin? Ayo, apa? Bi A atau B? Bin. A. Mengapa kamu kok melarang saya untuk mentanwin padahal tidak ada alnya? Tidak ada alnya kok kamu tanwin bin? Bin berarti ditanwin. Coba kamu, Faris. Mengapa kamu milih nggak tanwin? Saya milih nggak ditanwin sana, saya ditanwin. Kamu milih ditanwin tidak? Mengapa kamu nggak ditanwin? Loh, kamu tahu ini mudhof ke sini, betul? Mudhof ilaih kan dibaca jar 100. Terus ditarik ke bawah dia isim mufrad. Mufrad jarnya alamatnya. Kasarnya bi atau bin? Bin. Nuha. Bi atau bin? Mengapa? Mudhof ilaih kan dibaca jar sudah sih. Tapi kok tidak ditanwin alasannya apa? Ngono lho. Tidak ada al. 100. Ayo kembali yang mana mama. Wujub itu ma atau na? Sholat ma atau na? Gosek ha. Wujub ma atau na? Na. Sholat ma atau na? Kalau ada na ketemu ma namanya apa? Mudhof sifat sinar pira iki Sal? 1 2 sangko wis. Nama nomor pira? 1 2 3 4 5 6. Yang keberapa? Mudhof. Artinya dia itu tadi wujub sebagai mudhof ilaih dari syarat. Ini paling sulit subhanallah. Bisa ini berarti kamu betul-betul bisa baca kitab. Wujub punya 2 jabatan. Awas, punya 2 status jabatan. Jabatan pertama apa? Dia sebagai mudhof ilaih dari syarat. Dan dia juga menjadi mudhof. Mudhof dari mana?
mudhof dari sholat. Berarti ini karena ada hukum nama, ini namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Berarti tak ulangi, wujub mempunyai dua jabatan pertama dia mudhof ilaih dari syara'id, jabatan yang kedua menjadi mudhof dari mana? Dari sholat, karena na ketemu ma. Oh, berarti karena dia melihat jabatan mudhof berarti tidak boleh ditanwin. Berarti ini bin salah. Gitu. Berarti sholati kalau ini jelas tidak ada pertanyaan karena ada al. Sudah cukup, selesai. Wa syaraitu wujubis sholati. Qabla satu siapa? Qablat dukhul. Nah, cara membaca juga ini yang penting ini. Kalau ada na ketemu na, sebanyak berapapun na ketemu na, jangan berhenti. Na itu kan nakiroh, ma itu makrifat. Kamu tahu pernah mendengar kalau ada orang walim kiai kok, contohnya Mbah Maimun Zubair, Mbah siapa semua alim-alim, itu makrifat. Makrifat itu apa? Orang alim. Kalau orang bodoh-bodoh namanya apa? Kalau orang bodoh namanya nakiroh. Jadi kalau ada na ketemu na, jangan berhenti na. Wajib berhenti apabila sudah ada ma. Wajib berhenti. Baru ini baca tersendiri. Itu cara baca kitab. Tak ulangi. Cara baca kitab itu kalau ada na ketemu, jangan berhenti. Berhentinya apabila ada ma. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebelum main dengan mana mama, tolong berhentikan saya baca kitabnya. Kalau ada tulisan Arab, itu mesti 3. Saya ulangi, usolli, isim fi'il atau huruf. Ayo cepat. Anak cepat bertiga. Usolli, isim fi'il atau huruf. Dari mana kamu tahu fi'il? Karena di depan tidak ada tanda-tanda isim dan fi'il. Kalau fi'il masjidan gugus, yes. Yes. Fi'il apa kira-kira yang mendekati ke sana? Mosok lupa. Kalau fi'il amar belakangnya disukun. Kalau fi'il mudhari depannya ada anita. Kalau tidak ada sukun, tidak ada anita, namanya madhi. Berarti usolli adalah fi'il. Lah, nek fi'il mudhari aku muni usolli, berarti hamzai ising jenenge anita. Terus sod lam ya. Berarti ada kelebihan tasdid. Iku jenenge masjid nak. Masjid jajal tak baleni sik, tak ulang sedikit diingi. Masjid. Subhanallah, ini inti nak, ini paling inti nak. Fi'il dibagi 2. Tadi malam saya jelaskan pada yang sepuh-sepuh. Fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Buka anak halaman ditulis di bukunya nak. Ini penting. Mujarrad itu halaman 65. Halaman 65. Mazid halaman 83. Fi'il judulnya. Fi'il apa? Fi'il ada 2. Mujarrad dan mazid. Tulis. Mujarrad halaman 65. Mazid halaman 83. Mazid. Mujarrad artinya asli. Mazid artinya tambah. Udah pegang dulu set ini. Ini saya hapus ya nanti, tapi jangan hilang dari pandangan Anda. Kacamata jangan kamu ini karena nggak ada tempatnya, tak hapus. Kamu harus melihat
di bukumu itu, karena biar saya mencontohkan nanti mudah. Saya ulangi, fi'il ada dua, fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Fi'il mujarrad halaman 65, fi'il mazid halaman 83. Yang dimaksud asli adalah hurufnya 3. Hurufnya 3. 3 contoh. Nasoro. Ini 1, 2, 3. Kalau hurufnya 3 huruf saja, ini mesti namanya mujarrad asli. Kalau 3, contoh doroba. Ini karena jumlahnya 3, namanya mujarrad asli. Ya. Sekarang buka halaman 83. Yang namanya mazid. Mazid artinya apa? Dulu. Bahasa anak. Mazid artinya apa? Tambahan. Halaman 83. Buka, judulnya tambahan. Dan tak tulis di sini. Tambahan itu ada yang ditambah 1, ada yang ditambah 2, ada yang ditambah 3. Contoh yang ditambah 1 contohnya. Lihat halaman 93. Ada yang namanya fa'ala. Tambahannya apa? Tasjid di ainnya. Ya. Ada lagi apa? Fa'ala. Ada tambahannya alif setelah fa'ala. Fa'ala itu fi'il madhi, tapi ditambahi alif. Fi'il madhi ini. Fa'ala fi'il madhi, tapi mazid karena ditambahi. Ada lagi apa? Af'ala. Af'ala itu fi'il madhi, tapi namanya mazid ditambahi apa? Hamzah di depan, itu namanya ditambah 1. Ya. Sekarang ada yang ditambah 2. Contohnya apa? Infa'ala. Infa'ala. Kata dasarnya fa'ala ada tambahannya apa? Hamzah dan nun. Tambahnya 2. Ada lagi yang ditambahan tafa'ala. Muncul enggak apa-apa. Tafa'ala. Tambahannya berapa? 2. Tak di depan sama alif setelah fa. Ada lagi apa yang ditambahi? Ada nggak tafa'ala? Tafa'ala, coba carikan saya. Yang kok tambah 2, yang tambah 2 kok. Istaf'ala tambah 3. Kalau tambah 3 contohnya istaf'ala. Kalau istaf'ala tambahannya bukan 2. Fa'ala 3 tambahnya 1, 2, 3. Tambahannya 3. Kalau tafa'ala tambahnya 2. Jadi kesimpulannya apa? Oh, kalau 3 huruf namanya asli, kalau 3 huruf ke atas namanya mazid atau Pak. Contoh doroba. Doroba itu kamu buat ini tasjid boleh, doroba boleh. Doroba kamu ikutkan wazan fa'ala boleh, bunyinya doroba boleh. Doroba kamu kasih hamzah di depan, bunyinya apa? Adroba boleh. Terus doroba kamu jadikan infa'ala boleh, bunyinya apa? Indoroba. Doroba kamu kasih tafa'ala boleh, bunyinya tado. Tado bang. Tado. Tadoroba, pintar mugis. Tadoroba. Yes. Doroba kamu kasih istaf'ala, bunyinya apa? 100. Ngomong gue, paham betul? Paham? Insya Allah bisa anak kamu. Saya sudah semangat ini. Mulang kamu semangat karena pinter-pinter. Ini berarti 3 istaf'ala. Jadi pertanyaannya, Pak, sudah ada asli ngapain kok ditambah-tambah, Pak? Jawab. Ditambah itu untuk menambah arti. Nah, saya ulangi,
Tujuannya apa kok mazid ditambah? Untuk menambah arti. Maksudnya bagaimana, Pak? Kalau ada tulisan Arab, depannya kok ada tambahan sin dan ta, itu nanti kamu harus menambahi arti minta. Kalau doroba memukul, kalau istadroba berarti minta memukul. Gitu. Harus ada tambahannya arti, ya. Kalau tak sama alif, untuk apa ada tambahan tak sama alif? Jawab, harus ditambahi kata-kata saling. Contoh, doroba memukul. Kalau tak doroba, saling memukul, jotos-jotosan. Nah, itu berarti tujuannya mazid adalah untuk menambahi arti. Betul? Nah, kita masukkan dota. Sekarang saya akan jelaskan mengapa saya menjelaskan mazid kok baru kali ini, Pak, setelah 4 hari ini, Pak. Kemarin saya hanya menjelaskan yaitu apa? Mujarrad. Enggak, betul enggak mujarrad? Mujarrad kemarin saya teruskan bagaimana? Mujarrad yang asli itu ada 3, saya contohkan. Fi'il madhi fa'ala, fi'il madhi fa'ala. Mundurnya berapa kemarin? Masa lupa, ayo. Fi'il madhi fa'ala mundurnya ada berapa? Ada 3. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, ada 3. Kalau fa'ila ada 2. Fa'ila halaman berapa coba? Halaman 11. Saya ulangi kemarin yang asli. Kalau wazan fa'ala mudhari'nya 3, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Kalau fa'ila mudhari'nya berapa? 2. Fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Kalau fa'ula hanya 1. Coba, itu lebih sulit nak sebenarnya. Mujarrad lebih sulit. Tapi kalau mazid kecil, nak. Maksudnya bagaimana? Madhinya 1, mundhari'nya juga 1. Mesti, nak. Lihat halaman 83. Kalau madhinya fa'ala, halaman 83, mundhari'nya mesti yufa'ilu, mesti bentuknya. Ayo kamu harus hafal. Makanya wajib hafal. Kalau madhinya fa'ala, halaman 83, lihat. Berarti madhi itu yang pertama, yang kedua itu namanya mudur. Ayo hafal kata, saya ulangi. Kalau fi'il madhinya fa'ala, mundhari'nya mesti yufa'ilu. Kalau fi'il madhinya tafa'ala, mundhari'nya mesti mosok maca ra ki urung ngapal kok iso akhir ngomong. Tafa'ala madhinya, mundhari'nya mesti hanya 1, apa? Ya tafa'alu. Wah, saya ganteng ya. Ki paling ganteng dhewe iki ya. Barane Gus. Tafa'ala fi'il madhi mesti mundhari'nya 1. Apa bunyinya? Buka halaman 3, tunjukkan Pak Badi. Yang pertama madhi, yang kedua mundhari'. Kalau fi'il madhinya tafa'ala, mundhari'nya mesti. Nah, maksudnya tafa'ala mundhari' doma. Nah, gitu. Kalau madhinya tafa'ala berarti mundhari'nya adalah ya tafa'alu. Mesti, nak, mesti. Yang terakhir coba. Kalau ada fi'il madhi istaf'ala, mesti mundhari'nya 1, bunyinya apa? Ayo dibaca lah, halaman 83. Kalau fi'il madhinya istaf'ala, mundhari'nya apa? Yastaf'ilu. Nah, maksud kamu nggak bisa, nak? Itu saja, pegang. Jadi mazid itu mudah, makanya kamu harus menghafalkan. Karena apa? Mundhari'nya mesti 1. Udah paham? Stek, ulangi. Kalau saya contohkan coba. Istaf'ala berarti kata dasarnya fa'ala kan? Saya kasih contoh. Ini saya tak mencontohkan ini.
Ghafaro. Coba buatkan saya mazid istaf'ala. Bunyinya apa? Iswa? Betul. Istaghfaro. Madinya betul. Dah. Mundureknya apa? Ayo cepat. Apa? Pintar Gaus. Berarti yastaghfiru. Nah, udah paham ini? Jajal. Ini fi'il madhi, fi'il mundur. Untuk tujuannya apa sih ada nama madhi sih? Saya kok lupa sih, Nak. Ayo, aku kok lali sih. Gunanya apa ada madhi dan mundurek sih? Ayo dibuka anu Hilmi. Hilmi tutup tak dulu Hilmi. Gunanya apa ada madhi dan mundurek? Buka halaman berapa? Jangan apa di halaman berapa Pak? Itu Pak. Halaman 13. Halaman 13. Bukunya halaman 13. Gunanya apa sih ada istilah fi'il madhi dan fi'il mudhari'? Mau jawabannya sudah benar. Nuha apa tadi? Untuk membedakan waktunya. Kalau fi'il madhi waktunya berarti sudah. Kalau fi'il mudhari' berarti akan atau sedang. Coba kalau saya menulis Zaid istaghfaro, apa artinya? Ayo terjemah. Zaid sin artinya minta. Fi'il madhi berarti dia artinya sudah. Berarti artinya adalah Zaid sudah minta ampunan. Sudah datang ke rumahnya kemarin minta ampun, sudah minta dia. Sudah dilaksanakan. Jangan. Coba kalau saya yang kedua ini, depannya yastaghfir saya kasih Zaid. Apa terjemahnya? Zaid yastaghfiru. Apa artinya? Zaid sedang minta ampunan. Canggih nak kan ya. Tak baleni subhanallah. Tak baleni. Nek Zaid istaghfar artinya apa? Zaid sudah minta ampunan, ini ampun. Ini sin minta ghafar ampun. Sama kalau ini, tapi mudhari' berarti sedang atau akan. Sedang karena tidak ada tambahannya berarti sedang. Zaid yastaghfir artinya apa? Zaid sedang minta ampun, berarti sekarang ini ampun masih karena belum dikasih ampunan, dia masih ampun ya Allah ya gitu. Paham ini? Nah, itu tujuannya. Berarti ada madhi mudhari'. Dan sekarang saya ingin tahu apakah fi'il mudhari' ini, saya ulangi, fi'il madhi mudhari' yastaghfiru, apakah ya itu wajib, Nak? Fi'il madhi mudhari' apakah wajib ya? Tidak. Bisa ya, bisa nun, bisa hamzah, bisa tak. Sekarang kalau ya tujuannya untuk siapa pelakunya? Laki-laki goib. Kalau nun siapa pelakunya? Lupa. Ini lupa. Mosok laki. Kita. Terus kalau bukan nun saya kasih hamzah, siapa yang pelakunya? Saya. Coba terjemahkan saya. Astaghfiru. Ada tulisan Arab yang lengkap, ada yang saya lengkapkan. Ada tulisan lengkap bunyinya begini. Ayo ojo diwakof. Sing wakof tak jewer. Ora kena Allahu huhahi dim ya mu mami rak kena adim rak kena. Ayo bareng-bareng bertiga. Astagfirullah dulu ayo. Jangan dindim mu mami. Astaghfirullahal-azim. Nah, betul. Ayo kita
sekarang kita menggunakan nahwu kacamata dan menggunakan mana mama. Menggunakan kacamata dan menggunakan mana mama. Ayo. Astaghfiru isim fi'il atau huruf? Fi'il karena di depan tidak ada tanda-tanda isim dan fi'il. Fi'il apa? Mudhari karena depannya ada Anita. Terus astaghfiru berarti siapa pelakunya? Pelakunya saya. Pekerjaannya apa? Ampunan, ampun. Berarti astaghfiru artinya apa? Nah, 100. Hamzah saya. Sedang berarti fi'il mudhari'nya. Sin artinya minta. Ghufar ampun berarti saya sedang minta. Berarti kamu, ya Allah, ada yang bertanya, aku takon. Wah, gila apa itu? Dia sedang minta ampun pada Allah. Mending ngono. Karena kamu masih dongo terus. Nah, berarti 100 Anda berkata, astaghfiru, saya sedang minta ampun. Berarti ada pekerjaan ampun, ini pekerjaan. Siapa pelakunya? Saya ini sebagai pelaku. Allah menjadi apa nak kamu di sini nak? Ya isim menjadi khob. Menjadi khobar salah. Apa itu sinilah? Apa ya lali aku. Mubtad. Tidak mungkin masuk di tengah mubtada itu. Apa sih salah? Woi. Nasab sebab apa? Nah, ayo terus ya. Nah, kayak apa memang iso lali udah Gus. Sebagai makul ben. Subhanallah, kok pinter-pinter saja nih nak. Tapi kok lalinan iki piye carane? Ora lali kaya apa iki masyaallah. Tak tutup. Wis, berarti dia menjadi maf'ul bih karena dia jatuh setelah pekerjaan dan pelaku. Berarti maf'ul bih dibaca apa? Dibaca nasab. Nasab. Terus habis iki terus deh tarik ke bawah. Allah isim mufrad. Terus mufrad ke nasab alamatnya Kasroh. Fathah. Kamu fathah. Terus kowe kok iso milih andimi sebab apa? Wes kita ceritani, subhanallah. Aku keliling Nusantara, subhanallah ini nyata nang. Pertama kali aku terkejut ning Batam. Batam itu Kepulauan Riau. Batam kono, pesawat teko Jakarta, berarti ke Semarang, ke Jakarta transit, aku ning Batam. Ring Batam aku berapa kali diundang ning kono. Ning Kepulauan Riau kita sudah 3 kali aku ning Batam. 3 atau 4? 3. Ingatku 3. Ning Batam pertama kali diundang itu sindane pemerintah daerah otoritas Batam. Iku sing ikut training iku guru imam masjid se-Kabupaten Batam. Se Kota Batam, imam masjid. Takon astaghfirullah jangan diwakaf. Dia jawab astagfirullahaladzim. Gini nah. Aku kaget, ya Allah Gusti. Imam masjid kok apa astagfirullahaladzim? Ini salah nah. Kok bisa salah dari mana? Kamu lihat. Allah, astagfirullah Allah. Allah itu ma atau na? Ma karena ada alnya. Azim ma atau na? Ma. Kalau ada ma ketemu ma namanya apa? Ya buka, saya akan hapus kok. Kamu harus buka kok. Sifat. Berarti menjadi sifat. Andim ini mensifati siapa? Andim itu mensifati siapa? Allah. Allah itu rofa nasab atau jer? Nasab kan? Kalau nasab ini juga nasab nak. Udah. Adim isim mufrad. Nasabnya apa nak? Berarti adim itu salah adimah. Itu sa-Indonesia nak. Sampai nek enggak percaya ojo niat sombong. Mulia lungaring wong sing ngimami musala tapi ora tau mondok. Malah cah sanawi cah liyah wae legane ati. Mesti mi. Ora adil. Takonan aja wakaf nguramni mi. Ning nggonmu ngojek pergondo. Ana aku kaget, aku sampe iki rungane ngelokake.
tulisan Arab-Arab ku wagi, ana tulisan Astaghfirullahaladzim di kasro. Aku nangis ya Allah di Jeporo jari nggon santri. Kok harokate kok mi. Ini pikir dalam buat dia Astaghfirullahaladzim. Itu kelihatan orang ahli nahwu. Terus tak analisa sebabnya apa wong istighfar kok nek astagfirullah kok adimi. Oh, karena orang Indonesia itu suka makan mie. Mie ayam. Ya ya. Enggak bengi wis pesen mau. Enggak bengi digawé seblak. Ora pedes mrica tok. Kepengin pedes ya saus. Enggak bengi ora kena mlaku-mlaku. Enggak bengi tak undang ngorene mangan seblak bareng-bareng. Ya. Kiyen gak seblak iku, gak seblak bar traweh. Bar traweh tapi kira melu ngaji, bar mangan seblak kowe tak kon metu. Sing ngaji sing gede-gede tok. Oke. Ora jalan-jalan engko bengi seblak pisan, ra kena jalan-jalan. Sing jalan-jalan engko sore wae. Ya sore ra wae karena kok nek ngajimu tok tepatake asar, bar asar langsung rene sak jam tok. Asar langsung ngaji sak jam tok, pokok bar asar ngaji tok. Sak jam kowe berarti ana luwih sak jam mlaku kena. Wawan engko sore. Malah jajanan purang-purang nemu teh kono, tapi ra kena ngebut. Ya. Cocok, tapi aja mangan seblak, ora kena. Seblak engko bengi digake ibu. Tak baleni nak ya, astagfirullahaladzim jelas salah. Tapi ngandel aku mohon Pak balik nyata ini, Pak. Mungkin sampean pulang di rumah takokno cah sekolah liya. Mungkin guru ngaji ora pernah mondok, yakin mi. Enggak taunya padahal mana. Karena kulino apa? Diwakaf. Ya tak contohake sing biasa. Aja diwakaf saiki. Ana tulisan Arab, harokatano nak. Subhanallah. Allah ku wakaf, aku ra entuk. Huhahi. Subhanallah. Subhanallah. Ngono ngono. Enggak. Jawabnya adalah wajib subhanallah. Iya, wajib nak. Karena apa? Subhana adalah kalimah yang wajib menjadi mudhof, wajib mudhof. Kalimah yang wajib mudhof itu banyak, ada subhana, ada kullu. Anggerono kullu mesti setelahnya mudhof ilaih dibaca jer. Anggerono subhana mesti ono jer. Contoh. Jadi Allahu Akbar karena diwakaf aslinya Allahu Akbar. Wes. Alhamdulillah. Ojo lillah. Lillah. Mengapa? Ini ada huruf jer lam. Lamin ila an ala firuba ba kaf lam. Lam itu bunyinya li. Yes. Lillahi. Oh, ini karena ada huruf jer lam, ini dibaca jer. Allah ismu jernya alamatnya kas lillahi dan seterusnya. Apa? Alhamdulillah. Ya, ngomong alhamdulillah. Yes. Goise ya. Wes ini cukup berarti Anda mujarad dan mazid paham sekali? Sudah paham? Untuk apa ada mazid, Pak? Ya, untuk apa ada mazid? Tambahan. Tambahan. Ya tambahan artinya tambahan. Tujuannya apa ada mazid? Menambah arti. Kalau istaf'ala berarti artinya minta. Kalau fa'ala berarti nah, kalau tafa'ala berarti saling. Ada lagi yang di tasjid itu untuk menambah maf'ul bih. Contoh itu sholat. Usoli artinya apa? Saya sholat. Coba ini sekilas ini atau buka di bukunya, tambahan sedikit. Buka di bukunya ditulis. Fi'il ada dua. Tadi fi'il ada dua banyak. Pertama apa? Mabni dan mu'rab sudah saya terangkan. Terus tadi apa? Fi'il ada dua. Apa? Mujarad dan mazid. Sekarang ada dua lagi. Makanya ada dua itu banyak apa? Untuk apa? Untuk tujuan masing-masing. Ibaratnya kacamata. Kacamata ini untuk kacamata kuda, jangan digunakan manusia. Ini kacamata itu loh. Berarti ada dua itu banyak tapi masing-masing kegunaannya beda. Saya ulangi. Tadi saya sudah terangkan kemarin fi'il ada dua mabni dan mu'rab. Baru ini tadi saya jelaskan fi'il ada dua mujarad dan mazid. Sekarang yang nomor 3, fi'il ada dua. Tulis. Tujuannya beda-beda. Ada yang namanya fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Tulis. Fi'il lazim dan fi'il
muta'addi. Langsung didapatkan di kepala. Langsung. Fi'il dibagi dua. Ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Ya. Fi'il ada dua, lazim dan muta'addi. Apa yang dimaksud lazim? Lazim yaitu fi'il kan pekerjaan. Fi'il yang hanya butuh pada fa'il. Fa'il itu artinya pelaku. Kalau yang namanya muta'addi adalah dia butuh atau perlu pada fa'il plus maf'ul bih. Ini awas dikembangkan sendiri nanti. Perlunya dua, pelaku dan objek. Dah, hanya itu aja. Saya ulangi. Fi'il dibagi dua, lazim dan muta'addi. Kalau lazim berarti apa? Perlu pada butuh atau pada. Kalau lazim berarti hanya butuh fa'il saja, pelaku saja. Tapi kalau muta'addi butuh fa'il dan maf'ul. Saya contohkan. Fariha artinya bahagia. Yang namanya fariha itu fi'il, mesti butuh pelaku. Pasti apapun fi'il mesti pelaku itu ada. Ini pelaku. Kalau lazim tidak butuh maf'ul bih, kalau muta'addi butuh maf'ul bih. Pelakunya seorang Zaid. Artinya fariha bahagia, sudah bahagia Zaidun Zaid. Kira-kira kata fariha perlu pada enggak? Aku ngomong begini. Hanwan apa Pak Din? Oh Zaid bahagia sekali ya. Kira-kira tah Hanwan Zaid bahagia ing roti. Bayang kamu. Tidak perlu kan? Oh, kalau begitu fariha itu namanya fi'il lazim. Karena dia tidak perlu pada ing. Bahagia sudah, dia bahagia. Paham ini? Ada lagi, saya contohkan. Halo, ada apa Pak Din? Nah. Zaid, wah orangnya ganteng. Kasunan Zaid ganteng. Ganteng tuh butuh ing enggak kira-kira? Berarti khasuna itu fi'il lazim. Sekilas saja, nggak usah teori. Yang penting tahu artinya. Pegang dulu, saya contohkan lagi. Nah, yang jawab Faris. Koma sudah berdiri. Koma artinya berdiri. Siapa Zaid? Zaid. Butuh eng nggak dia? Berdiri. Terus Faris, Zaid sudah berdiri kok. Berdiri pada kursi enggak? Ada padanya enggak? Oh, berdiri pada kursi atau di atas kursi? Pada. Oh berarti maksud berdiri pada kursi? Enggak, berdiri itu pada kursi atau di atas kursi? Di atas. Kalau di atas itu bahasa Arabnya ala. Min ila firuba min ila an ala itu di atas, berarti tidak perlu ing tidak, tapi malah butuhnya alal kursi, bukan ing. Berarti koma adalah fi'il lazim. Paham ini? Untuk apa Pak? Ini ada kalimat yang gara-gara lazim itu kalau ditambah tasjid mesti harus butuh ing. Berarti tasjid itu kebanyakan untuk menambah ing. Jadi kalau ada tasjid mesti ing, mesti. Saya ulangi, kalau ada kalimat kok ditasjid, kamu harus nambah ing. Saya contohkan. Fariha, saya kasih tasjid, bunyinya harus fa'ala, pindah. Farroha, Zaid. Kalau sudah ada tasjid, mesti nanti butuh yang namanya ing. Itu kaidah. Kalau ada tasjid, padanya apa? Maf'ul bih. Berarti terjemahnya apa? Farroha, membahagiakan, tambahan kan, membahagiakan. Membahagiakan siapa yang membahagiakan? Zaid. Membahagiakan pada siapa? Pada Bakar. Mesti harus
Paham tak ini? Berarti tujuannya mazid sama, kesimpulannya tujuannya mazid adalah menambah arti. Kalau istaf'ala minta, selalu meminta. Kalau tafa'ala saling. Kalau tasdid menambah maf'ul b. Paham nak nggih? Berarti usolli harus nanti menambah maf'ul b. Usolli, saya sholat. Yes. Berarti sudah ada pekerjaan sholat, pelakunya fardu jadi apa? Ing, karena ada tasdid berarti ing. Maf'ul bi dibaca cepat sedikit anak. Dibaca nasab. Fardu isim mufrad. Aku nek ngomong aku sinar bener. Terus mufrad nasabnya alamatnya langsung apa perjanjian nanti sore kowe nek kepengin mlaku-mlaku ngajine barasar pas. Aja mandeg-mandeg barasar salat rene meneh ngaji sak jam tok baru iso mlaku-mlaku. Seneng ta rek mlaku-mlaku. Kayak tak seneng nih Pak. Iki genre iki. Tak baleni. Maf'ul bi dibaca nas, fardu isim muf, nasabnya alamatnya apa? Fathah. Fathahnya kamu harus pilih do atau don. Nih. Iki apa cara Izal? Usolli fardon mak tak ngono, Do atau don? Ayo, kayak ganteng. Terus. Don atau do? Do niki, mengapa kamu tanwin? Karena tidak ada benar, karena tidak ada ayo kita buka mana mama. Fardu itu kalau sudah pertanyaan tanwin kemana mama nah. Kalau sudah mengapa langsung mana mama? Fardu itu ma atau na? Nah. Maghrib ma atau na? Ma. Na ketemu ma, nama. Astagfirullah itu cah TK. Na ketemu ma, nama itu TK. Ma ketemu ma. Ma ketemu na. Nah, Ketemu. jawabnya jangan anak-anak. Kalau na ketemu ma, mudhof. Ma ketemu ma, sifat. Ngono, contoh jajal coba kamu lihat saya. Ulangi, na ketemu na, ma ketemu ma. Ma ketemu ma kok. Sifat. Ro ketemu ti. Ya salah. Enak. Nek meni ro ketemu ti, roti iku anak TK Zidan iku. Nek kelasmu ora kena ngono, ro ketemu ti. Enak. Nah ketemu si wareg. Jawabannya itu yang asli. Saya ulangi. Nah ketemu ma. Mudhof berarti ini fardu berarti menjadi mudhof. Maghrib mudhof ilaih. Mudhof itu boleh nggak dikasih ditanwin? Nggak boleh, sudah jadi aturan 3 tempat nggak boleh ditanwin, berarti fardol. Maghribi mudhof ilaih di kasroh. Paham ini? Usolli fardol maghribi. Kamu bisa ini nak subhanallah sudah main, nggak main-main nih. Jam berapa ini? Jam 10. Aku khawatir nak pusing, ini penting. Tapi nanti malam jadi kan sudah saya kebut. Nggak main-main nanti malam. Karena ini pas tapi bermangan. Kowe ngeri ini, mangan tak usir nih, ndak boleh ikut. Ya. Bermangan sebelah yang tak usir. Ini mana mama ya? Mana mama, nama nana, nanas, mamanggis. Sing penting adalah mama wis paham. Sementara apa yang saya contohkan tadi yang mana ya, Pak? Yang sudah apa? Nana, terus Nana apa? Telu tok, baru 3 kan? Wis saiki tak contohake. Wis aku iki rak main-main, aku wis iso mana mama subhanallah 70% aku ini. Temenan. Jadi tulisan Arab nek meni ma atau tanwin on atau u iku langsung golekno mana mama. Dia masuk ono alif ta ora? Ono mudhof ta ora? Isim gurung ta ora? Agar pertanyaan untuk u atau on kamu harus mencari 3 hal. Ada alnya atau tidak, terus
Mana mudhof itu dari mana mama, terus isim ghairumun, baru iku tok sing penting nak. Apalno ning otak. Tak berarti mudhof itu ngertine saka mana mam. Nah, mana mama. Saya contohkan. Don, iki kene. Ora silabus-silabusmu. Tak kene contoh. Ana contoh ning kene. Wah, iki tak kei. Ya nomor 6. Yang nomor 6 paling belakang, paling bawah. Contoh yang nomor 6 saya tak menulis. Tak tulis contoh yang paling belakang. Judulnya apa itu? Contohnya apa itu? Waya juzu. Terus waya juzu lil musafiri terus kos sersolah terus arrobai ya terus bihom syaro it. Nah, ayo terjemah gampang. Nek terjemah iku ora usah mondok. Wis sing penting tuku kamus. Waya juzu wawu artinya dan. Ya. Karek tulisan ya juzu. Nek ana wawu ning tengah mesti sadurunge domah macamu. Ora ana wayijiu ora keberat. Iki tadi aturan. Nek ana alif ning tengah sadurunge mesti rupa fathah. Nek ana wawu sadurunge ana wawu ning tengah sadurunge mesti rupa dhammah. Nek ana ya ning tengah sadurunge mesti rupa kas untuk meringankan suara. Wis waya juzu. Wis iku waya juzu. Kata dasarnya apa? Wawu dan ya fi'il huruf mudhari'ah. Berarti kata dasarnya apa? Jawaza. Kan 3 ambilen telu. Tulisan Arab ambilen telu. Nek ngono berarti kata dasarnya apa? Jawaza tak buka ning kamus artinya boleh. Terus lil musafir kata dasarnya apa? Musafir orang yang pergi. Kof sot ro artinya apa? Kosor artinya apa? Meringkas. Salat artinya apa? Salat. Rubaiyah rubu akhatun isnani salah satun arbaatun. Mosok 5. Arbaatun ruba artinya apa? 4. Ba iku huruf jar ba bi dengan. Khamsun artinya 5. Syara'id artinya jajal aku terjemahan. Iki ning kamus. Berarti ora usah mondok iso nek terjemah. Sing penting duwe apa terjemahnya jal. Boleh salat. Boleh orang pergi. Boleh orang pergi. Salat kosor. Mengosor salat ra. Mengosor salat. 4 rakaat atau soalnya atau itu au dengan 5 syarat. Nah, ngono terjemah persis pinter nak kena. Berarti ora usah mondok sing penting tuku kamus. Padahal sing angel ora terjemah, sing angel itu ini lho. Rurori ron rin etu tati susasi sun sansin etu toti etun tontin. Ayo golekna saiki kowe cah telu. Aku sing nglumpungi. Waya juzu iku berarti fi'il mudhari. Mesti mburine domah. Karena apa? Depannya tidak saya dahului apa-apa. Keadaan rof
rofa. Ya Jal, kowe kok ngertine ya juzu rofa kondi? Karena depannya tidak didemari apa-apa, berarti tidak didemari apa-apa maksudnya tidak dimasuki amil nawasib, tidak dimasuki amil jawazim. Berarti rofa wa ya juzu. Wis. Lil musafi li ku apa namanya? Orang. Astagfirullahaladzim. Iki tak jual tas aja iki. Tak baleni huruf jar saiki tak matengake. Min gampang wis iso, min. Ila, terus an dari. Ala kan gue sik ta. Min gampang terlihat min, aku son min. Ila terlihat. An terlihat an. Ala terlihat ala terus. Fi terlihat fi terus. Rubah terlihat rubah. Nah, bak yang sulit. Bak yaitu bi. Bak itu bacanya nanti adalah bi. Bima kuntum tak malun. Berarti bi huruf jar, ini berarti dibaca jar. Akhir ono sing dimaksud bak adalah bi. Terus neh. Min ila an ala fi rubah bak kaf. Wusik kaf wis urut. Kaf. Kaf itu adalah kaf itu bunyinya adalah k. K. Contoh Zaidun ada zaid ka asadin. K, unine K. K asadin seperti macan. K artinya apa? Seperti. Tidak penting lah pokoknya K. K itu kaf bunyinya apa? K. Saya ulangi tek, ayo ulangi. Kalau bak bunyinya bi, kalau kaf bunyinya terus apa lagi di bawah itu? Minilah lam. Lam bunyinya adalah li. Lillahi ta'ala li rabbil a'li. Ojo iku li. Ya lillahi terus li. Ojo li ya paham kan? Diulangi iki. Iki lho contone li iki lho jine huruf jar, iki jine huruf jar. Berarti ini dibaca jar. Musafir isim tas. Kayak bijan terus kelali orang. Apa? Mufrad. Terus mufradnya alamatnya alhamdulillah. Iki kacau. Bu aja dimasak seblak sik, Bu. Iki ora iso iki. Kasro. Kasroi ri atau rin. Nek wis muni ri atau rin, pesenku bukakno 3 tempat sing ora oleh ditanwin. Nek ora ana ning 3 ya berarti tanwinen. Al. Iku ana alitara iku. Ada. Iku asline itu al musafir dikei li. Li alif ilang. Oh, berarti iku asline al. Asline ana ale tapi di gara-gara dileboni lam kan apa sok ana al musafir dikei lam mosok macane pre. Lam. Ya ora bisa ketemu. Li ketemu alif enggak ketemu kan? Berat alifnya dibuang wae langsung digandingkan lil. Ngono tok. Paham ora? Oh, berarti musafiri iki apa harus berhenti karena ada al. Paham? Berhenti. Nah, oh, kalau usah berhenti caranya mandek berhenti berarti waya juzu fi'il harus berhenti. Itu cara baca kitab. Waya juzu berhenti, lil musafiri berhenti. Saiki kos. Ayo. Iya kosor terjemahnya aku iso kosor. Terus rurori. Kosri. Jal terus apa neh kowe nang Faris? Ri ki apa? Ro. Ayo terus. Gede Gus. Ro. Wis saiki tak delok. Waya juju ku isim fi'il ta huruf? Fi'il. Nek fi'il butuh apa namanya? Butuh. Mesti mubtada butuh khobar. Fi'il mesti butuh yang namanya fa'il. Jadi terjemahno. Waya juju dan boleh. Boleh kanggo sapa li kan kanggo. Kanggo sapa lil musafir kanggo wong musafir. Apa sing boleh kan enak ki era. Oh, fa'ile mencolot. Fa'ile apa ora langsung tapi tetep sak burine dipisah apa lil musaf iki dadi fa'il nak. Fa'ile sapa jajal?
Qasr fa'ile sapa? Fa'ile ya juzu. Ayo kok ulangi. Qasr dadi apa, Nak? Dadi fa'ile sapa? Fa'ile ya juzu. Dadi nek maknane wa ya juzu lan boleh lil musafiri maring wong sing lelungan. Apa sing boleh? Fa'il iku boleh sapa, boleh apa? Nek wong jenenge sapa, nek barang jenenge mosok waya jujulan boleh musafir maring wong musafir. Sapa sing oleh? Sapa wong ngosor surat mosok sapa? Nek benda berarti apa? Benda atau sifat berarti apa? Nek wong berarti sapa tapi fa'il. Berarti fa'il iku nerjemahnya ada dua. Nek benda atau sifat berarti apa, kalau orang berarti sapa. Iki karena qasar berarti apa. Ini sebagai fa'il lah berarti fa'il. Fa'il dibaca nas. Cepat sedikit terus sebagai baca rofa. Qasar isim tas. Mufrad. Mufrad keadaan rofa alamatnya kas. Dhamma. Dah, dhamma benar. Dhammanya ru atau ron? Wes nek meniru atau ron goleki 3 tempat. Nek meniru atau ron golekno 3 tempat. Apa jajal? Ya ron. Karena apa? 3 tempat golek isi anang. Siji adalah ada alnya enggak itu? Enggak ada. Ojo berhenti siji tok. Langsung terus diselesaikan. Ada alnya enggak? Oh, masuk yang kategori kedua. Dia mudhof tidak? Nek sing kedua iku golekmu ring mana mama. Lho nek sing kedua mudhof golekmu ring mana mam? Dileng-leng nak. Ketiga nek sing kedua mudhof itu golek ini mana mam? Ma qasru ma to na? Apa? Nah. Salat ma to na? Ma. Nah ketemu ma. Nama iku TK iku. Apa? Nek mudhof berarti iki mudhof itu boleh ditanwin enggak, Nak? Enggak boleh. Mau jadi aturan ngono kok. Berarti nek wis masuk lunga regane mu temen, golekane telonggon. Aja mandek nggone altra. Paham iki? Berarti qasru menjadi mudhof, salat menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih dibaca lah cepet sih tak bari wis tak bari istirahat cepet setengah 11 iki. Kasro mudhof aja muni kasro rafa nasab jer. Lah nek kasro tasniyah apa? Nek nasab tasniyah iya kok. Ya berarti dibaca jer. Terus salat isim mufrad tasniyah jamak mufrad jarinya alamatnya kasroh. Kasrohnya ti atau tin? Ti atau tin? Mengapa dibaca ti kok tanpa tanwin? Karena ada al. Wis mandek wis usah goleki kedua tiga ra usah. Wis ketemu kok. Wis tak pesen nek sing jenenge ma iku ora mungkin digandeng orene ora mungkin dadi mudhof. Mustahil mudhof rupa ma. Mudhof mesti rupa na. Wajib 100%. Tak baleni. Aja pisan sik. Iki penting iki lah. Ma nak mudhof mesti rupa, nak ora ana mudhof rupa ma mustahil. Berarti mandeke ngene. Waya juzu mandek. Lil musafiri mandek. Qasru masih gabung tutuk salah mandek. Nah, rubaiyah dhewe meneh. Rubaiyah dhewe meneh. Tak terus aja dadi apa rubaiyah? Ayo kira-kira rubaiyah. Ayo tanah salah apa-apa jawaban. Qas waya juzu lil musafiri qasru sholati ar-rubaiyah. Tuh wis saiki nek wis menit tuh golekane mana mama. Berarti mana mama golek ini waki. Siji tu tantin yang goleki hukum liya. Ejal. Rubaiyah matona ma. Sebelumnya sholat ma atau na? Ma ketemu ma? Mudhof. Mudhof. Apa? Sifat artinya apa?
Masa lali. Yang, kang. Mau kan datanglah Zaid kang sing alim, sing tak kang. Oh, kok biasanya Pak enake. Sing kan? Ya sing alim. Oh, aku nyutake apa mu? Ja'a Zaidun al-alimu, yang alim, yang wae ya. Yang. Berarti iki ma ketemu ma hukumnya yang itu sifat. Nyifati sapa ya? Jar aku pengen roh. Nyifati salat berarti iki jenis sifat, salat jenenge mausuf. Nek ana sifat karo mausuf iku jenenge mengikuti. Kalau ini ti berarti ini ti salah kowe berarti. Berarti waya jujulan wenang lil musafiri kedue wong sing lelungan. Apa sing wenang? Apa qasur sholati, apa ngosor salat? Ar-rubaiyati kang bangsa papat. Berarti salat sing oleh dikosor bangsa papat yaitu dhuwur karo sarayo sing terakhir, masuk istirahat. Bihom Sati. ora ana tak langsung satu kok. Dadi iki lemes tandane wis kesel. Aku ngerti mulane ra apa-apa training anak-anak sing penting seminggu insyaallah ada hasilnya. Ayo Jal. Bihom Sati. ngono tudi. Iki bacanya syaroi, tidak penting syaroi. Sing tak goleki kan iki bihom mesti, syaro mesti, syaroi mesti. Sing digoleki apa? Susasi, sun san sin, tu toti, ton tonten. Iki sing tak goleki nak. Ayo bihom syaro. Bihom syaro. Salah tidak apa, syaroi. Tuh, wes cocok. Gus. Cocok ya, Gus. Wis jujur ra. Nek salah nona. Iki cara nuha. Cara nuha itu bikhamsa syara itu. Piye, Gus? Ra enak. Jal kowe ya, jal. Kowe nek iso langsung tak hadiah. Sa berta salah, sa. Iki kan sing tak goleki kan iburine sina sa tuh tak kon nggo jawab. Nek khom mesti syaroke mesti iki mesti syaroke mesti. Dhek jawabe bi khamsa syarok itu. Bener ta salah ngene iki? Jawab nek salah nek bener. Salah. Nek salah benerno aku saiki. Apa? Ya idofa kan iso loro sih, mudhaf iso loro sih, iso doma, iso fathah, iso kasra sih. Nek kok dibaca fathah sebab apa? Jawab. Bi ku apa mau bi? Huruf jar min ila an ala huruf ba punya bi 100. Huruf jar tak tulis huruf jar. Khamsu rafa nasab jar. Ya jar, jar karena dia dimasuki huruf jar. Wes jar ketemu. Sekarang ditarik ke bawah. Khamsu mufrad aslinya jamak. Apa? Mufrad, tulis mufrad. Mufrad kejar alamatnya apa? Lagi kok menisa. Lagi ngarang gitu berarti. Si ono loro, si tahsin. Ayo cepet ah. Si. Lagi kok milih si sebab apa? Mbok sin wae. Ora ana ale. Cepet Gus. Si tahsin. Mengapa kok milih si? Nek menisi ambek sin langsung golekane telung nggon, Nak. Al. Ora ana ale berarti ngisore. Ora ana ale berarti kan ora ana ale berarti tanwin. Huruf mesti ngono telu. Telu langsung diubet-ubet dhisik. Si tahsin. Mengapa kok kamu kok si? Kowe kok ngerti nek kowe ngerti nek mudah kondi jajal. 100 nah ketemu. Nah, paham ora? Mbok ngono mau kadek mau sinang. Oh iya. Nah ketemu nah berarti apa mau hukumnya mudhof berarti ini sebagai mudhof. Ini sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih dibaca jer
Kalau ini bebas, berarti betul tidak boleh ditanwin karena dia mudhof. Mudhof ilaih dibaca jer. Syara'id mufrad aslinya jamak mufrad. Jernya alamatnya apa? Apa? T. Berarti bi khamsi syara'iti. Ngono? Iki adalah salah. Syara'id iku tulisan Arab. Sing tengahe ana alife, setelah alif ada dua huruf yang hidup semua. Jenenge apa, Nak? Ku apa sing diingi apa lah halale aku. Masa ora ngono salah, ora ngono. Nek ana tulisan Arab, ben bukan aja. Nek ana tulisan Arab, tengahe ana isim guru musyarif berupa apa, Nak? Cepet isim guru musyarif berupa apa, Nak? Nomor piro aku lali ae. 60 kene terus. 6 terus. Nah, iki wis tawis sila iku. Berupa apa, Nak? Nek ana tulisan Arab tengahnya ada alif, setelah alif ada dua huruf yang hidup semu. Nah, jenenge isim ghairul munsharif. Masuk kategori mana, Nak? Jenggot. Di aku nek ta. Di mosok iku terus halaman sebelah barang anak. Wong sing nggon sore kok loro kok. Jenggot muntahal ju mu setelah alif ada dua huruf itu semua. Atau Setelah iki berarti syara'id apa? Berarti masuk apa iki syara'id? Jenggot muntal jumu yang setelah alif berarti isim ghairul munsharif. Berarti bukan mufrad, Nak. Salah, jangan mufrad. Dia dikatakan isim ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif jari alamatnya apa, Nak? Berarti halaman 9. Isim ghairul munsharif jari alamatnya apa, Nak? Jer. Fathah berarti bi khamsi syara'ita. Alhamdulillah. Ini lumayan penting loh, Masya Allah. Betul aku kok paham kabeh ora lali 70% di dunia Anda baca kitab. Engko tak julek hadis-hadis Quran-Quran akuan. Asal kowe mau jekelen, nek wis ketemu tutoti golekane telonggon. Al mudhof ta ora, karena mudhof harus tahu dari mana mama. Baru yang terakhir isim ghairul munsharif. 3 itu sing jenengan pegang. Dah, istirahat sik. Terus jam 1:30 mulai. Terus jam 3 langsung salat mulai langsung ora usah istirahat. Asar salat rene neh ngake mlaku-mlaku kowe. Nek ra tak mlaku-mlaku kowe malahan pusing. Engko mlaku tarake engko. Gue montor dia meneh. Kita tutup bersama alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak kedua sudah itu. Ya.